Oke, kelas 11 kita bertemu lagi di pelajaran saya di matematika ya. Setelah kita tidak belajar selama beberapa minggu, kita bertemu lagi seperti yang saya sampaikan, kita akan mempelajari materi baru ya. Nah, untuk materi dasar atau materi prasyarat itu sudah saya sampaikan sebelumnya. Silakan kalian cek link yang saya bagikan di grup. Nah, itu hanya materi dasar atau materi prasyarat. Yang akan kalian pelajari itu sekarang adalah ini ya, tentang fungsi komposisi. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama pasti definisi dari fungsi komposisi itu. Apa itu fungsi komposisi ya? Yang kedua, kita akan belajar menentukan hasil komposisi fungsi. Hasilnya ada dua. Yang pertama itu bisa berupa fungsi juga. Yang kedua bisa menghasilkan nilai ya. Nah, yang ketiga, kalian akan menentukan komponen dari sebuah fungsi komposisi. Jadi ada hasil komposisi disuruh mencari. Bisa jadi fungsi depannya atau fungsi belakang. Nah, ini adalah peta konsep dari apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Oke. Nah, saya akan jelaskan sepintas saja ya. Jadi ini kita tidak butuh rumus di sini, tidak ada rumus sama sekali. Yang kalian perlukan di sini hanyalah kemampuan aljabar. Kira-kira ya seperti yang saya share sebelumnya. Materi operasi aljabar itu adalah materi dasar prasyarat yang harus kalian kuasai. Kalau kalian menguasai materi yang sebelumnya saya share, itu sudah kalian pahami dengan baik, kalian tidak akan ketemu masalah berarti di sini. Nah, fungsi komposisi ini kalau di kehidupan nyata salah satu contohnya ini ya. Ini adalah sebuah smartphone ya, kalian sudah tidak asing ya. Kalau zaman dahulu, ketika orang itu mau pergi kemana-mana, mereka harus bawa banyak benda ya. Mereka membawa kamera, kemudian mereka harus membawa handphone juga, membawa musik player, membawa, kalau mereka misalnya bosan pengen nonton video ya bawa sendiri, kemudian bawa peta dan lain-lain. Tetapi saat ini semua kemampuan tersebut sudah masuk dalam satu alat saja ya, yaitu di dalam handphone ya. Jadi kamera ada di situ, musik player ada di situ, video player di situ, peta digital di situ. Banyak alat yang digabungkan di sana. Nah, ini contoh nyata fungsi komposisi ya. Ada mesin yang masuk ke dalam mesin. Jadi memang fungsi itu ibaratnya mesin ya. Mesin yang menghasilkan suatu produk. Nah, itu pengantarnya ya. Kalau kita lanjutkan ke materi, fungsi komposisi lambangnya ini seperti huruf O, tapi kalian jangan baca O ya. Itu fungsi komposisi. Tolong sekali lagi jangan dibaca O ya. Kalau di sini ditulis F komposisi G seperti FOG, tapi jangan dibaca O ya. Itu diartikan sebagai fungsi G masuk ke dalam F atau disubstitusi ke dalam F. Nah, jadi ini kalau dalam kasusnya smartphone tadi ya, misalnya HP itu P, kemudian kamera itu saya sebut C ya. Ketika kemampuan kamera itu ditanamkan pada smartphone, nah ini yang kita sebut sebagai P komposisi C. Seperti itu kira-kira. Jadi tidak ada rumus sama sekali ya, sama sekali tidak ada rumus. Tapi justru kalian harus lebih banyak latihan ya, karena kalau rumusnya tidak ada berarti soal itu berubah kapan saja ya. Kapan saja soal itu bisa mengalami perubahan. Oke, ini hanya pengantar saja, pengantar singkat dari saya. Selanjutnya kita akan coba membahas beberapa contoh soal ya. Kalian bisa lihat sepintas ini contoh-contoh soalnya. Nah, saya akan coba nanti untuk contoh soal saya buat di halaman yang berbeda ya, supaya lebih fokus. Nah, untuk materi pengantar kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Sekali lagi,
Buat kalian yang belum menyaksikan dan mempelajari materi pada pertemuan yang lalu, tolong dibaca materi pertemuan yang lalu ya. Karena di situ sudah saya jelaskan. Materinya sudah saya jelaskan, kalian bisa pelajari itu. Nanti kalau sudah paham, kalian bisa lanjutkan ke materi ini. Ya, kita akhiri dulu, sampai jumpa di video selanjutnya.